Senin, 15 Maret 2021. Pada jilid kesekian, peserta 22 orang muda bertalenta Sumba Barat Daya disuguhi aneka rasa dari racikan audiovisual, dilarang makan kerupuk. Video berdurasi 12 menit tersebut menyedot beragam perspektif peserta dalam 6 pertanyaan diskusi. Apa data dan informasi? Berapa? Di mana? Siapa aktor? Tindakan apa saja? Dan yang paling seksi adalah apa impresimu? Peserta dibagi dalam 3 kelompok, mendiskusikan selama 10 menit, dan menyampaikan hasil diskusi dalam paripurna virtual. Selepas mendengar pernyataan dan juga mungkin berisi keluh kesah, mindset peserta dipulihkan kembali dalam catatan neoliberalisme. Neoliberalisme dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang direduksi neo doang, salah seorang peserta dalam impresinya. Memperbaiki gizi anak, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan warga. Ada segitiga holistik yang ditampilkan, yaitu kebijakan publik atau aturan, kekuasaan pasar, dan kekuasaan komunitas. Sedangkan sosok di balik racikan suguhan aneka rasa ini adalah Toto Raharjo, tidak kenal nama, bukan karena sombong, tetapi karena pikun. Selasa, 16 Maret 2021. Sebelum pukul 16.00, peserta sudah mengantri materi lanjutan. Giliran awal, Mas Handoko menyampaikan kilas balik materi sehari sebelumnya, lalu diantar masuk pada lanjutan sesi Mas Toto Raharjo. 3 kata kunci saat memulai, yaitu terkait paradigma atau cara berpikir, metode atau metodologi, dan alat atau media yang digunakan. Ingatan peserta dikembalikan dalam diskusi, dilarang makan kerupuk. Bahwa gizi anak, makanan lokal, sumber daya lokal, dan anggaran belanja rumah tangga terancam. Karena terancam, peserta segera membentuk 3 kelompok yang diacak oleh pemain belakang layar Mas Dino dalam durasi 25 menit. Dengan panduan diskusinya antara lain, apa faktor penyebab, bagaimana modus para aktor, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Setelah paripurna, Mas Toto Raharjo menegaskan kembali analisa sosial, bahwa keberdayaan dalam pustaka teori sosial disebut power atau kuasa. Ada 3 jenis power atau kuasa, yaitu keberdayaan, power atau kuasa atas milik, keberdayaan, power atau kuasa atas kelola, atau power of management system, dan keberdayaan, power atau kuasa atas manfaat, atau disebut power of utility system. Masyarakat lemah dalam konteks kurang atau tidak berdaya apabila masyarakat tidak memiliki 3 power atau kuasa sama sekali, atau kuasanya semakin hilang karena diambil atau dirampas kelompok sosial lain. Maka analisis sosial harus mengkaji bentuk-bentuk ketidakberdayaan masyarakat, bagaimana proses ketidakberdayaan terjadi, dan pola hubungan seperti apa yang menyebabkan masyarakat semakin tidak berdaya. Baru disebut program pemberdayaan bila didasarkan analisa yang kritis tentang adanya ketidakberdayaan dan sebab-sebabnya. Pemetaan keberdayaan masyarakat ada pada 5 segi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan aset sosial. Fasilitator mengingatkan peserta virtual dalam potret relasi sosial. Deskripsikan ruang kehidupan masyarakat di suatu wilayah yang terjadi sehari-hari dengan memotret situasi apa adanya yang bisa dilakukan secara tematik. 2. Tentukan siapa saja atau kelompok-kelompok sosial yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan terpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga,
teliti lebih mendalam apa kepentingan dasar dari masing-masing kelompok sosial. Keempat, teliti lebih mendalam seperti apa hubungan ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan di antara kelompok-kelompok sosial tersebut. Dan siapa yang diuntungkan, dirugikan, siapa yang mendapatkan, dan siapa yang kehilangan. Siapa yang mendominasi, didominasi, siapa yang mengisap, dan yang diisap. Intinya, siapa yang semakin lemah, dan siapa yang semakin kuat. Akhirnya, jangan salahkan korban apabila masih ingin untuk berkorban. Salam hormat, Jeremy Kewan. Terima kasih.